قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب والمقالة الثالثة dan makalah yang ketiga. Qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man taraka fudulal kalami, man taraka fudulal kalami, barang siapa yang meninggalkan berlebihan bicara, muni'a al-hikmata, maka diberikan kepadanya hikmah, maka diberikan kepadanya hikmah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tadkhulu, tidak akan masuk, halawatul imani, manisnya iman, qalba imri'in, ke hati seseorang, hatta yatsruka ba'dal hadisi, sehingga ia meninggalkan sebagian cerita, sehingga ia meninggalkan sebagian cerita, khaufal kadibi, karena takut bohong, khaufal kadibi, karena takut bohong. Wa in kana shadiqan, dan walaupun keadaan ia itu benar, dan walaupun keadaan dia itu benar, wa yatsruka, dan ia meninggalkan ba'dal mirai, meninggalkan sebagian berbarengan atau bersamaan. Wa in kana muhiqqan, dan walaupun orang itu benar. Rawahu ad-Dailamiyu, hadis riwayat Imam Dailami. Wa man taraka fudulan nazri, dan barang siapa yang meninggalkan berlebihan melihat, dan barang siapa yang meninggalkan berlebihan melihat, muni'a, maka diberikan kepadanya khusyu'al qalbi, kekhusyuan hati, khusyu'al qalbi, kekhusyuan hati. Wa min alamatil khusyu'i, dan sebagian ciri-ciri khusyuk itu, wa min alamatil khusyu'i, dan sebagian ciri-ciri khusyuk itu, annal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza gudiba, tatkala ia dimarahi atau dimusuhi, ya,
au khulifa, atau ia dibohongi atau dikhianati, au khulifa, atau dia dibohongi atau dikhianati, au rudda alaihi, atau ia ditolak, au rudda alaihi, atau ia ditolak, istaqbala dzalika bil qabuli, istaqbala dzalika, maka ia menghadapi semua itu, istaqbala dzalika, maka ia menghadapi semua itu bil qabuli, dengan menerima, dengan menerima. Nah, dulu. Nah, ini makalah yang ketiga. Qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man taraka fudulal kalami muni'ah hikmata. Barang siapa, kata Sayyidina Umar, yang meninggalkan berlebihan dalam bicara, muni al hikmata, maka diberikan kepadanya hikmah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya barang siapa yang meninggalkan terlalu banyak omong. Jadi memang terlalu banyak omong itu dilarang. Makanya kita laki-laki atau para santri hati-hati, jangan suka ngomong hal-hal yang kagak penting, yang gak berbobot. Jadi kalau hal-hal yang gak berbobot jangan suka diomongin, lebih baik diem. Lebih baik diam, karena dengan berbanyak kita terlalu banyak ngomong hal-hal yang gak penting, justru hilang kewibawaan kita. Tapi kalau kita berbicara hanya hal-hal yang penting, maka kita akan diberikan hikmah, karena diam itu emas. Apalagi kita mah bukan orang alim. Kalau orang alim banyak ngomong, bagus, karena banyak manfaatnya, nasihat segala macam. Tapi kalau kita yang bukan orang alim, ketika banyak ngomong pasti banyak salah, dan hilang kewibawaan kita sebagai manusia yang ngomong bohong mulu. Jadi ngomong gak berbobot. Kalau kita santri ngomong harus berbobot. Ngomong apa yang perlu diomongin, yang gak perlu diomongin gak usah diomongin, dia. Makanya bercanda-bercanda itu boleh bercanda, cuma jangan terlalu. Nanti hilang kewibawaan kita itu. Jadi hati-hati, jangan terlalu banyak ngomong. Jaga betul. Termasuk para perempuan juga sama. Jangan terlalu banyak ngomong, karena tabiat perempuan itu beda sama laki-laki. Tabiat perempuan itu lebih senang ngomong. Nah, ini ketika mereka paham dengan hal itu semua, mereka pun bisa mengerem gitu. Nah, terus bagaimana? Ya sama di WA juga sama. Ngomong di mulut kagak, di WA ngomong terus, ngomong wae. Nah, ini enggak boleh. Jangan terlalu banyak ngomong, apalagi hal-hal yang kagak penting. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tadkhulu halawatul imani qalba imri'in, tidak akan masuk manisnya iman di hati seseorang, hatta yatsrukal ba'dal hadis khaufal kadibi wa in kana shadiqan. Kata Nabi, tidak akan masuk manisnya iman di dalam hati seseorang sehingga ia meninggalkan sebagian cerita karena khawatir bohong, wa in kana shadiqan, walaupun cerita itu benar.
Kalau kita kalau cerita banyak ditambahin, banyak dikurangin. Banyak ditambahin, bener gak? Informasi A kita tambahin sampai C. Padahal kita dapat informasi cuma A doang, kita tambahin tuh A, B, C. Bahkan ada A kecil, A gede, ya, B kecil, B gede, C kecil, C gede. Dalam apa tambahin terus? Kata Nabi, tidak akan merasakan manisnya iman. Kita nih iman itu nggak merasakan manisnya iman itu, akhirnya kita itu nggak ngerti fungsi kita sebagai manusia. Jadi nggak ada kelezatan dalam beribadah itu. Kenapa kita nggak bisa merasakan kelezatan dalam beribadah? Karena nggak merasakan keindahan iman. Kalau kita merasakan keindahan iman begitu luar biasa, karena iman ini merupakan karunia yang begitu luar biasa, yang sangat luar biasa, dampak yang telah Allah rezekikan kepada kita. Ini tiket ke surga iman. Iman, Islam, Islam, iman. Dua karunia kenikmatan yang begitu luar biasa diberikan Allah kepada kita. Tapi kenapa orang yang memiliki Islam, dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Rasulullah sebagai nabinya. Dia tahu Allah itu ada, Allah Tuhan. Iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Kenapa dia tidak bisa merasakan kenikmatan dalam beriman? Karena tadi kemungkinan besar, kata Rasul, terlalu banyak dia berbicara dan terlalu banyak bohong, terlalu banyak cerita-cerita yang dibuat-buat. Kayak buzzer itu bohong tuh, tukang fitnah segala macam itu. Orang-orang itu walaupun dia beriman itu munafik. Hati-hati kita. Kalau ngomong dapat begini jangan suka ditambah-tambahin. Nah, dapat pesan, apa kalau dapat pesan awas. Bilangin ke si A begini. Kalau dapat pesannya begitu bilangin begini, jangan begini begono. Gue juga begini ini. Jadi ngapain ente jadi pada ngobrol? Akhirnya pesan itu jadi pembahasan. Seharusnya pesan itu hanya wajib disampaikan, jangan jadi pembahasan. Kenapa ente jadi bahas pesan yang harus disampaikan? Ini kesalahan kita yang dari dulu selalu kita lakukan. Mudah-mudahan kalau kita udah tahu hadis ini sekarang, maka kita lebih berhati-hati. Kalau dipesenin omongan begini, sampaikan sebegitu, jangan suka tambah-tambahin. Jangan dikurangin, jangan ditambahin. Tapi kalau omongan rata-rata bertambah, kalau duit rata-rata kurang. Ini ada amanah apa? Duit ditambahin misalkan dari 100.000 jadi 2 juta misalkan, itu cakep kalau begitu. Apa? 100.000 terus ya ongkosnya 10.000 potong 90.000 jadinya kurang. Tapi kalau omongan tambahin. Nah, ini hati-hati kita nih. Nggak merasakan manisnya iman. Padahal sesuatu ini, keadaan dunia itu begitu nampak indah itu berdasarkan iman dan Islam. Kenapa iman? Karena kita paham semua bahwa dari rukun iman yang 6 ini begitu luar biasa menjadikan kita manusia yang paling berbahagia. Kenapa? Kita paham. Tapi kita rusak tuh dengan tadi tuh terlalu banyak omongan, cerita-cerita yang nggak berbobot. Makanya ngerusak Islam di Indonesia mah gampang. Dengan cara apa? Itu banyak lenong, nggak berbobot. Bikin apa guyonan-guyonan, bikin apa tuh humor-humoran, itu nggak berbobot semua. Ada nggak berbobotnya? Nggak ada. Tapi liatin begitu dikemas dengan acara yang begitu luar biasa. Tapi rata-rata semua orang senang, padahal nggak ada hikmahnya. Apakah boleh kita bikin candaan? Boleh. Yang penting mengandung hikmah. Karena ada dakwah itu orang nggak bisa langsung keras, itu ada, harus dikasih bahasa improvisasi, dibikin improv dulu, dia tarik ulur, bikin candaan biar nggak terlalu tegang. Hikmah, tapi banyak hikmah. Tapi kalau selama ini yang terjadi itu candaan-candaan itu tidak mengandung hikmah sedikit pun, bahkan menjauhkan kita dari agama kita. Candaan yang bagus, candaan yang selalu mendekatkan diri kita dan diri orang yang mendengarkannya itu, yaitu dekat kepada agama. Manisnya iman akan dirasakan. Urusan dunia akan selalu ada,
Tetapi ketika urusan agama dan urusan dunia ini tidak bersinggungan dengan agama, maka itu bukan perkara yang besar. Kenapa? Karena tidak ada sambungannya dengan alam akhirat. Kecuali kalau sudah bersentuhan dengan agama, maka ini menjadi perkara yang besar. Wa in kana shadiqan, walaupun cerita itu benar. Hati-hati. Ya, jangan ngagul. Kalau ngomong jangan suka ngagul. Yang kagak ada diada-adain ngomong, cerita berhubung kagak pernah dijalanin, cerita jangan aneh-aneh. Ya. Wa yasluka ba'dal mira'i wa in kana muhiqqan. Dan meninggalkan sebagian kumpul. Wa in kana muhiqqan, walaupun orang itu benar. Jadi kumpul-kumpul itu jangan terlalu lama. Kalau santri bang, berarti sama santri kita boleh kumpul-kumpul, biji mata lu. Beda lagi. Jangan terlalu kumpul-kumpul di luar, jangan. Kalau di sini santri satu rumah disebutnya satu rumah namanya. Kalau pesantren itu nama satu rumah. Jangan terlalu kumpul-kumpul dengan hal-hal yang tidak penting. Kita lihat ini orang, wah kayaknya orang berbobot. Jangan. Lihat ini mau kumpul, nggak berbobot. Jangan. Mendingan diem. Tafakur kita. Merenung, mendingan begitu. Sahabat-sahabat Nabi itu dulu banyak yang diem, bengong, baik dewek, bukan bengong ngelamun. Andai kata, bagaimana aku jadi orang kaya? Bukan begitu. Nabi itu mengajarkan kita bengong itu disebut muhasabah diri. Bengong, nanti gua kalau mati bagaimana ini ya? Kira-kira gue bisa masuk surga apa neraka ini? Terus kira-kira kalau gue masuk ke dalam kuburan, kira-kira gue ditemenin sama medi apa cewek yang cakep nih ya? Kalau cewek yang cakep sih walaupun gelap, gue demen aja. Bener nggak pendekar? Suasana gelap, nggak ada orang, yang namanya cewek cakep, betah kagak kira-kira? Kalau perlu kayaknya yang lamaan dikit gelapnya. Tapi gelap, serem, ditemenin medi. Kira-kira betah apa kagak? Gerah yang ada ya. Wow. Kita mikirin bagai terus kira-kira ntar gue lewatin jembatan Shiratal Mustaqim, kira-kira kepleset kagak ya? Wah kalau kepleset nyungsep ke neraka. Aduh, kira-kira gue ntar kokoseran kagak di sana ya? Kita mikirinnya begitu. Terus kira-kira ntar gue di kuburan kira-kira tempatnya sempit apa kagak ya? Kita aja kalau berdesak-desakan kagak betah ya men. Panas, ngantri desek-desekan, panas kagak? Panas, gerah. Apalagi bau. Udah gak betah kita. Kayak mobil metro. Ya, udah bawa asap segala macam, bau. Coba kalau tempatnya kita santai, lega, enak, wangi lagi ruangannya, betah nggak? Betah. Terus kira-kira nanti kuburan kita kira-kira seperti penuh dengan fasilitas atau tidak? Penuh dengan kebahagiaan atau tidak kuburan kita? Kita mikir ke sini tuh. Daripada kita harus kumpul sama orang, tetapi ngomongin yang kagak jelas. Walaupun orang itu benar. Jangan ngomongin yang kagak penting. Loh, berarti bersosialisasi boleh nggak? Berarti itu nggak boleh. Berarti itu namanya nggak boleh bersosialisasi. Bukan begitu caranya sosialisasi. Hablum minanas itu disebut hablum minanas itu nggak harus kita terjun ke jalan, nggak harus kita duduk di pos ronda, nggak harus kita duduk di warung kopi, nggak harus di pinggir jalan kita nongkrong bareng-bareng. Hablum minanas itu dengan kita bicara Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma zbur ummati sayyidina Muhammad. Itu dah hablum minanas. Kayak kita bikin channel, tujuan kita buat orang tahu kegiatan kita, hablum minanas. Dengan kita ngaji menggunakan toa, hablum minanas. Jadi hablum minanas itu nggak harus ketemu secara fisik langsung. Tetapi ketika orang tahu apa yang kita lakukan perbuatan baik dan mereka merasakan perbuatan baik tersebut, disebut hablum minanas. Paham kira-kira di sini ya? Kalau berpikir kita, jadi jangan dipikir, wah nggak gaul loh. Bukan, disebut nggak gaul itu bukan begitu. Orang yang nggak gaul itu, orang yang nggak beri manfaat kepada orang lain. Buat apa kita bergaul kalau merencanain yang jahat mulu? Buat apa kita berkumpul cuma nimbulin fitnah? Untuk membuat kebusukan kepada orang lain, berbuat jahat kepada orang lain, buat apa? Lebih baik kita tidak berkumpul tapi mau maslahat untuk orang lain, apalagi untuk diri kita sendiri. Itu disebut hablum minannas. Jadi
Kitab Surah Hablum Minanas itu panjang betul. Oh, kita berpikir, oh bagaimana? Buat apa kita kumpul sama orang cuma ngomongin aib orang doang? Kita sekali kumpul-kumpul nyari kesalahan orang, nyari kelemahan orang lain. Bukan Hablum Minanas yang namanya yang begini. Ngerusak yang begini namanya. Paham kira-kira? Hati-hati. Ngobrol boleh. Visi misi apa yang kita bicarakan, mau bikin rencana ini, bicarakan pembahasan itu. Jangan keluar koridor dari itu. Bercanda boleh, ala kadarnya aja. Karena kita manusia. Apalagi kita mah orang-orang biasa, bukan santri. Paham kira-kira? Hati-hati. Rawahu Ad-Dailami, hadis riwayat Imam Dailami. Wa man taraka fudulan nazri muni'a khusu'al qalbi. Dan barang siapa yang meninggalkan berlebihan melihat, kata Sayyidina Umar, muni'a khusu'al qalbi, maka diberikan kekhusyuan hati. Jadi jangan terlalu banyak lihat. Boleh lihat yang baik-baik saja. Kalau ada kejadian, jangan mata kita ini jelalatan pengen mau tahu baik, nggak usah. Kecuali kita mau nyari tahu, mau ngasih manfaat. Kalau cuma sekedar ada kejadian sesuatu, misalkan yang jelek, musibah, kita mau nyari tahu, tujuan kita itu cuma pengen sekedar tahu, akhirnya kita bahas. Bahasnya bukan bahas cari solusi, tapi memperkeruh, bikin rame doang. Maka nggak perlu kita mencari tahu. Karena cenderung mata kita ini maunya ngeliatnya yang begitu-begitu, kejadian begitu. Jangan. Ini harus kejadian apa nih? Apa nih? Ada beda kerumunan. Ada apa? Cari mata kita. Aduh, apa nih? Oh, orang tabrakan. Oh, ini siapa tabrakan nih? Jadi tahu. Jadi pembahasan. Seharusnya kalau kita ngambil hikmahnya, tadi terjadi tabrakan, hati-hati. Di sini sering terjadi kepleset. Karena jalanan di sini licin, hati-hati. Kalau itu bagus. Tapi rata-rata orang nggak ngomong ke situ. Betul nggak? Yang diomongin apa? Tabrakan, dia mati, ini ngomong dari pembahasan gitu. Ujungnya kemana? Ngomongin orang. Betul nggak? Jadi dari peristiwa yang dialami yang kita lihat itu menjadi cikal bakal untuk ngomongin kejelekan akhirnya. Jadi nggak usah tahu. Dan jangan pernah mau tahu. Diam aja pura-pura agak tahu, kalau pura-pura buta. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan itu, maka nanti Allah akan memberikan kepada kita khusyu'il qalbi, kekhusyuan hati. Kenapa? Orang kita nggak tahu sih, jadi khusyuk hati kita. Coba kalau kita tahu, kita mikirin hati kita, betul kan? Jangan pernah melihat hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada kaitannya dengan agama, yang tidak ada kaitan dengan masalah dakwah. Jangan pernah kita cari tahu. Yang tidak ada hubungan dengan keimanan dan keislaman kita, jangan pernah kita mencari tahu. Mata kita jangan suka kegatelan, melihat sesuatu hal yang terjadi tetapi tidak menambah rasa keimanan dan ketakwaan kita. Boleh melihat sesuatu tetapi untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh kalau begitu. Motivasi namanya. Karena kan banyak kejadian-kejadian orang cuma melihat doang. Betul nggak? Dan rata-rata kesimpulannya jelek, nggak bagus rata-rata kesimpulannya. Dan rata-rata jauh dari iman dan nggak pernah dikaitin ke agama. Astagfirullah, meninggal, ajal ya, iya. Akhirnya ngomong, besok kalau kita begitu bagaimana ya? Astagfirullah, mudah-mudahan kita jangan begitu. Kesandung batu mati, ya Allah. Ternyata kita lemah bener nih umat manusia. Kalau begitu pembahasannya bagus. Ini kan kagak. Mati ajab ilahi kayaknya dia mah itu. Mah jahat banget dia. Iya mau begini dia. Akhirnya ngomongin orang. Banyak gak yang begitu ya tanya? Hah? Ya Allah ya Karim. Hati-hati sih. Jadi hilangnya kehusuan hati kita nih, khusyuk. Hilang itu karena faktor kita ini melihat sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Jangan lihat sesuatu manfaat. Pokoknya kaitannya harus dengan iman Islam. Yang menjadi motivasi kita itu meningkatkan giroh, semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Lihat net. Aduh, kayaknya lemes banget. Ngeliat pacar, astagfirullah, semangat lagi kita. Ini calon gua ya kan. Udah ngeliat dia itu kayaknya semangat. Kita
ibadah itu kayaknya kencang banget. Nah kalau begitu apa-apa men. Alhamdulillah ngelihat juga bidadari surga. Astagfirullah. Ingat kita, kalau dia begitu elok, begitu cantik, bagaimana terlebih dari yang Allah kasih ya. Akhirnya semangat kita untuk beribadah. Ya Allah ya Karim. Melihat sesuatu yang indah, pemandangan indah banget. Di dunia aja pemandangan udah indah. Bagaimana dengan di surga nanti? Motivasi keimanan kita naik. Mantapnya. Tapi rata-rata kita jarang. Yang ke situ jarang memotivasi kita ingat kepada iman, ingat kepada Allah, itu jarang. Kenapa? Karena iman dan Islamnya sering kita lupain dan kita sering lalai. Hati-hati. Wa min alamatil khusyu'i, dan di antara ciri-ciri khusyuk, annal 'abda idza gudiba aw khulifa aw rudda 'alaihi istaqbala dzalika bil qabul. Sesungguhnya seorang hamba jika ia dibenci, kita dibenci sama orang, kita dibenci sama orang, ya kita hadapin kebencian orang itu. Emang udah begitu jalannya. Ada orang benci sama kita, ya mau ngapain, jangan menghindar. Emang dia benci, biarin benci sama kita. Bila qabul, terima dia benci sama kita, ya biarin. Yang penting kita jangan benci sama dia. Dia musuhin kita, biarin. Yang penting kita jangan musuhin dia. Kalau tidak ada kaitan dengan urusan agama, jangan pernah kita terpancing dengan tipu daya setan yang ingin merusak ukhuwah Islamiyah kita. Oh dia musuhin kita, gara-garanya apa? Cuman iri doang. Biarin. Kita yang penting jangan musuhin dia. Kenapa? Karena motifnya nggak ada agama. Ada nggak motifnya agama? Nggak ada. Motifnya cuman pribadi. Dia iri sama kita. Dia musuhin kita, kenapa? Karena karir kita bagus. Berarti motifnya dunia, nggak ada urusan dengan agama. Terima, hadepin dengan senyuman. Sekarang tolong berubah. Tolong siapapun kalau kita ketemu orang, jangan nunggu ditegur. Sekarang, siapapun tolong. Kalau ketemu siapapun juga, jangan pernah kita nunggu ditegur. Tolong kita duluan yang negor. Paham kira-kira? Bang, sering banget orang ngetegor. Bang, gedek banget, tegor. Urusan kita tegor, dia melengos, urusan dia malaikat. Entah kalau udah melek apa begini, dia melengos. Tak tahu kalau bisa balik, urusan dia itu sama Allah. Kan ada tuh orang ditegur melengos, ada nggak? Biarin pakai kebantalan. Kitanya kalau kebantalan pegel banget leher. Betul kagak men? Aduh, begini aduh sakit banget, kebantalan namanya. Ditegur melengos, tak tahu begini tuh nggak bisa balik-balik. Biarin tanggung jawab dia, kita nggak punya salah. Kita menegur dengan senyuman indah, senyum, diem, cemberut, biarin. Berarti kita adalah para malaikat dan dia setan, karena setan itu nggak bisa tersenyum, setan itu bisa cuma cemberut doang. Jadi mulai sekarang tegur siapapun, bang orang begini, tegur baik. Bro, sehat bro, biarin. Kalau teman kita, kalau orang, Pak, sehat Pak. Dia pura-pura budak, biarin. Kalau yang penting kita udah tegur. Biarin baik. Pak Haji sehat Pak Haji. Biarin. Dia yang begitu kita main tegur. Ini namanya hati kita. Hati kita udah mulai bersih berarti. Berarti hati kita mulai bersih. Hati-hati jangan sampai kita ahli ibadah, rajin sholat, rajin sunnah, rajin wirid, tapi hati kita kotor. Walaupun banyak kita ibadah, tapi hati kita kotor, neraka tempatnya. Karena Allah itu nggak ngeliat casing, tapi ngeliat hati. Allah nggak ngeliat ibadah kita, yang ngeliat itu hati kita. Tetapi ibadah ini adalah syariat untuk menghasilkan hati bersih. Nggak mungkin kita tanpa ibadah, hati kita bisa bersih, mustahil. Jadi syariat ini, ibadah yang kita lakukan secara zahir, ngaji, puasa, sholat, wiridan, baca sholawat, segala macam, sedekah segala macam, itu adalah akses, wasilah untuk mendapatkan hati kita, hati yang bersih, hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita belajar, pasti kalau kalian ibadah lillah, kalau kita semua lillah, sholawat kita lillah,
zikir kita lillah, bersedekah kita lillah, ngaji kita lillah, melaksanakan sholat sunnah lillah, puasa sunnah kita lillah, dan perbuatan baik kepada manusia lillah, mohon maaf tidak mungkin hati kita akan keras. Pasti Allah akan memberikan kelembutan kepada hati kita. Di saat hati kita lembut, maka kita akan berbuat baik kepada semua makhluknya Allah selagi tidak berurusan dengan agama. Orang Yahudi, Mister, tonjok. Beda urusan agama dia sama Yahudi mah, jangan disenyumin, promosin. Tapi kalau di kita di sini di Ciledug dan wilayah kita di sini rata-rata tidak ada kaitannya dengan agama, betul nggak? Marahnya mereka kepada kita, bencinya kita kepada mereka, atau bencinya mereka kepada kita, rata-rata unsurnya cuma unsur dunia, betul nggak? Iri, dengki, hasud, ria, sombong, itu unsur dunia. Nah, kita sekarang bagaimana? Tegur. Biarin mereka benci sama kita nggak apa-apa. Mereka marah sama kita nggak apa-apa. Karena mereka kesel. Dengan apa? Mungkin prestasi kita bagus. Nah, saya ajarkan kepada kalian, kalau kalian ingin menghancurkan orang yang benci kepada kalian, bagaimana caranya? Berbuat baiklah kalian kepada mereka. Kalau mereka adalah hati-hati yang kotor, maka ketika kita berbuat baik kepada mereka dengan memberikan senyuman-senyuman indah, memberikan akhlak-akhlak yang baik kepada mereka, maka mereka akan mati dengan sendirinya. Ini akhlak Rasul. Jadi Rasul itu kalau ada orang yang dengki, ada orang yang hasad, ada orang yang iri sama Rasul, saud aja baik, senyumin. Dia kan kesel mau kita. Kenapa Pak senyum aja, Pak? Melotot nih. Beri senyum kita. Kira-kira makin mendidih apa makin meredam? Makin mendidih, naik tensi darahnya, stroke, mati. Indah enggak? Indah enggak cara Rasul? Kalau hatinya bersih, Allah ngasih hidayah, jadi baik. Kenapa melotot? Astagfirullahaladzim, gue dosa dia disenyum, masa gue pelototin. Kelilipan, sini saya tiupin. Makasih ya Bang Lukman. Akhirnya yang awalnya marah, jadi baik. Kenapa? Allah ngasih hidayah. Ini hati. Biarkan orang benci kepada kita, orang marah kepada kita, biar. Au khulifah, atau orang mengkhianati kita, membohongi kita. Ini sering rata-rata unsurnya unsur dunia. Banyak kan saling mengkhianati, saling membohongi. Pasti gara-gara urus duit. Urusan duit, urusan pangkat, segala macam. Pasti unsur dunia. Nah, terus bagaimana? Kita hadapin dan kita terima itu semua sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita marahin. Karena kalau kita marahin, posisi berubah ya enggak? Berubah enggak kira-kira posisinya? Tetap itu udah terjadi, biarin terima. Namanya hati khusyuk. Kenapa? Karena kalau kita terima, orang yang benci sama kita, kita maafin, gua maafin lo. Orang yang membohongi kita, mengkhianati kita, gua bohongin, gua maafin lo. Yang penting gua yang ngebohongin lo, yang penting gua nggak pernah mengkhianati lo. Cukup. Hati kita ibadah enak. Coba kalau kita sama orang kesel sama kita mangkal. Kita nggak terima nih ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan kita dia lagi sholat di berjamaah. Dia terus kita berdekat sama dia. Bangsat, ya Allah matiin dia, ya Allah matiin. Mang ada tahiyatul akhir begitu? Ada nggak? Atau ngehayal? Di tangan gua kalau ada tembak, gua tembak dia di belakang ini jadi. Ya Allah jadikanlah tangan hamba jadi tembakan, ya Allah jadikan hamba. Mang ada yang begitu? Mau kata Robocop? Khusyuk nggak kalau begitu saya tanya? Khusyuk nggak? Enggak. Atau kita jadi masuk sama-sama masuk ke majelis? Ya si kampret ada di situ lagi. Liatin dia dengan kebencian. Nggak nyaman ibadah. Nggak nyaman. Padahal pusat ibadah itu pusat penenteram hati. Kenapa hati nggak nyaman? Karena tadi kita ini menerima kebencian tersebut dengan dendam. Bukan melihatnya sebagai ujian. Coba dia moto mau kita terima aja, senyumin. Moto, kamu lu. Apa lu? Lama-lama dia capek melotot, mau katanya ke melotot enak. Enak kan melotot men? Coba melotot terus deh ente, kayak kan betok.
Melotot baik ikan betok. Coba kalau Allah kasih, kata malaikat, diem. Akhirnya mata kita melotot terus, nggak bisa berkedip. Bagaimana coba, capek? Nyengir aja kita, nyengir. Nyengir capek, nyengir mulu. Hah? Apalagi kita marah sama orang, marah boleh ketemu. Udah kayak mesin potong rumput. Mesin potong rumput aja awal mah enak, lama-lama pengang kuping kita, betul kagak? Apalagi dia lama-lama mesinnya panas. Akhirnya mati itu, banjir, itunya tuh kerendam oli businya. Begitupun marah hanya merugikan kita, nggak akan nusuk. Baca Quran nggak enak, wiridan nggak enak, berbuat baik nggak enak. Kenapa? Karena kita marah. Apalagi kita bahasanya udah dikecewain. Dunia hanya sementara. Dikecewain urusan dunia nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Biarkan. Paham kira-kira di sini? Aurudda alaihi, atau kita ditolak. Aida. Ditolak kita di kampung, nggak ditemenin, nggak diakuin, kita ditolak. Alah, santri-santri mencret, ya kan? Apa tuh santri begitu? Santri apa? Biarin, dia orang hidup, berarti dia belum pernah jadi santri. Kalau tuh orang pernah jadi santri, bagaimana mulianya santri dia tahu. Kita terima aja. Ya, mengapa jahil dia mah, orang goblok ya kan? Biarin terima. Kalau dia pinter, dia tahu santri itu bagaimana. Berarti, biarin orang nyepelin kita ditolak, seolah kita nggak ada, nggak apa-apa. Nanti yang melihat itu adalah sejarah. Pecundang itu tetaplah pecundang. Pahlawan tetaplah pahlawan. Sejarah itu selalu begitu. Fir'aun tetap Fir'aun. Abu Jahal tetap Abu Jahal. Saya tanya, ada yang pernah ketemu Abu Jahal di sini? Ada yang ketemu Fir'aun? Tetap pecundang, kita tahu. Si Korun segala macam, tahu kita. Nabi Namrud segala macam, tetap tetaplah pecundang. Biarin kita dikucilkan orang, biarin disepelein orang, biarin. Ingat, ketika kita disepelein, pada dasarnya kita telah diberi pupuk bibit unggul yang begitu luar biasa. Semakin kita disepelekan, maka hidupan kita semakin mulia. Semakin kita dihina, justru semakin mulia. Itulah hukum Allah. Tapi kalau kita dihina, kita marah, kita balik hina lagi, maka sama-sama kita terhina. Dikucilkan kita kucilkan lagi, maka nanti kita pun sama-sama rendah. Dikucilkan, terima, biarin. Dihina, terima. Yang penting kita jangan ngehina, jangan ngerendahin. Biarin kita direndahin. Maka ketika kita balas dengan kebaikan, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Ini mekanisme khusyuk di sini. Terima semua itu dia. Emang rata-rata santri dulu sepelein. Cuma kalau udah jadi kiai, udah tenar, baru tuh depan foto dong selfie, Pak Ustadz, selfie dong selfie. Kemarin mana aja? Betul nggak? Baca nggak? Banyak kejadian begitu. Iya, kiai-kiai santri-santri itu. Saya tanya kemarin, tahu nggak kejadian yang sempat viral itu? Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir punya anak angkat. Siapa anak angkatnya? Dengar nggak kejadian viralnya? Siapa? Pemulung. Pemulung lagi baca Quran, suaranya bagus. Orang lihat biasa saja dihina, orang kerjaannya mulung. Cuma nih anak viral lahirnya, ketika dia lagi mulung neduh, dia ngaub, hujan. Jadi kalau hujan ngaub, orang gila aja ngerti kalau hujan mengaub. Ini kalau hujan diterabas lah ya. Ya, kalau hujan ngaum, ya. Nah, ini pemulung. Enggak, kecuali kalau lagi kagok mah nggak apa-apa dikit ya kan. Sengaja aku biar hujan-hujan nggak apa lagi lah, PA ya kan. Nah, ini pemulung hujan ngaum. Sambil itu karungnya ditaruh, diam tuh. Akhirnya dia baca Quran, dia baca Quran itu. Akhirnya ada yang melihat, dipotolah itu.
Saya tanya awalnya hina nggak dia? Ada nggak orang mengakui? Nggak ada. Semua orang melihat sebelah mata pemulung. Walaupun dia baca Quran, banyak orang yang bisa baca Quran. Pemulung aja tetap aja pemulung. Tetapi ketika terjadi viral, akhirnya dia bertemu dipertemukan Allah dengan Syekh Ali Jabir. Melihat Syekh Ali Jabir orang yang Allah pilih untuk jadi mulia. Akhirnya nih orang ketemu dengan Syekh Ali Jabir, nih anak nih. Akhirnya jadi mulia. Akhirnya orang-orang semua sekarang pengen mengenal itu manusia yang bernama si pemulung. Betul nggak? Emang begitu jalannya. Jadi ketika orang menghinakan kita, biarin ngehinain kita, biarin, nggak ngerugiin kita. Ada nggak orang dihina jadi lapar? Ini kita kenyang, dihina jadi lapar, ada kagak? Hah? Nggak ada. Apa duit kita berkurang dihina? Enggak. Apa nama kita jadi berubah? Dihina? Hah? Ada nggak kita nama kita berubah jadi hina orang? Nggak ada. Hati-hati. Wah, banyak banget ustaz-ustaz yang begini, banyak betul. Banyak. Ya dulu, kalau dulu yang dihina itu Ibnu Mas'ud. Imam Ibnu Mas'ud itu dihina. Oh, kecil banget, dia mah kecil, sahabat Nabi yang paling kecil, dihina. Sering dihina. Miskin loh, orang susah loh, dihina terus. Ibnu Mas'ud santai aja, dia kan pengembala kambing. Tapi apa yang terjadi? Hah? Suara telapak kakinya Ibnu Mas'ud itu masih hidup aja, udah kedengeran di surga. Dan di dunia hebatnya lagi, Ibnu Mas'ud mendapatkan seorang istri, dikasih oleh Allah istri kaya, montok, cakep, kuah dari keturunan bangsawan. Sedangkan Ibnu Mas'ud orang biasa-biasa saja, yang awalnya dihina, diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud tidak pernah mencela dan tidak membalas kehinaan tersebut, karena sama sekali tidak menyinggung agama pribadi dia. Akhirnya terkenal. Sosok Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi yang paling miskin, tetapi menempatkan istri yang cakep dan kaya raya dari kalangan bangsa. Akhirat udah ditungguin sama bidadari. Orang telapak kaki, telapak sendal udah kedengeran di surga kok. Hebat nggak kira-kira men? Hah? Jadi besok ada Bang Buluk, alhamdulillah. Senyuman, kring, ada apa? Kan dia kan punya senyum beda ya. Senyumnya kan khas, dia ini khas. Kalau kita nggak bisa kayak dia itu, nggak bisa. Dia kalau tawa badannya semua Kalau kita kan kalau ketawa kan cuma gini. Kan gitu. Kalau dia kok ketawa Jadi kalau di bedeng rontok tuh bedengnya tuh. Makanya jangan diajak ke bedeng-bedeng, jangan. Rempak urusan ntar tuh. Karena dia kalau tahu badannya goyang semua. Makanya kayaknya kalau nanti punya bini dia di atas, jangan di bawah, dia di atas. Karena kalau di bawah nanti kasih dia ngojek kadang mental mono ya kan. Tapi kalau dia di bawah nanti kalau punya istri di bawah, enak kata. Abang ketawanya enak ya. Iya dong, legit ya. Nah gitu. Pertahankan ciri khas kita masing-masing. Orang mau nganggap kita begono begini, biarin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang begini adanya kita, ya biarin begini adanya kita. Biar sejarah yang akan mencatat. Yang penting